apa. Apakah kamu kaya atau miskin, kami tidak peduli. Yang kami pedulikan itu apakah orang itu baik atau tidak. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Balik lagi dan saya Sinta Anggraini di sini. Oke teman-teman, nah di video kali ini saya itu mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Sebelumnya itu saya mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah komen. Semoga video yang saya tampilkan itu bisa menghibur dan memberi informasi untuk kalian. Nah, sebelum saya lanjut untuk menjawab komentar dari teman-teman, sebaiknya saya itu perkenalkan diri dulu ya teman-teman. Karena saya itu tahu di video-video sebelumnya itu saya itu sama sekali belum ada memperkenalkan diri secara detail dalam bentuk video seperti ini. Yang ada itu cuma di deskripsi akun channel YouTube ya teman-teman. Oke teman-teman, saya memperkenalkan diri, nama saya itu Sinta Anggraini Sungkelemba. Nah, di akun YouTube channelku ini sebelumnya itu Sinta Anggraini Sung, saya ganti menjadi Sinta Cimor di China. Nah, Sinta itu namaku sendiri, sementara Cimor ini kepanjangan itu Cina Mori. Cina itu dari suami saya karena dia itu warga negara asli Tiongkok ya teman-teman. Sementara Mori ini merupakan suku asli daerah asal saya. Nah, asal saya itu dari Sulawesi Tengah, tepatnya itu di daerah Morowali Utara. Nah, suku Mori ini merupakan suku asli daerah Sulawesi Tengah ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut pertanyaan pertama. Apakah saya itu kuliah di Cina sebelumnya sampai saya itu bertemu dan suami saya? Jawabannya tidak ya teman-teman. Saya itu sebelumnya kuliah di Kendari, di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ya teman-teman. Dan saya itu ambil jurusan teknologi pangan di pertanian ya teman-teman. Jadi basicnya Mandarin, belajar bahasa Cina itu tidak ada sebelumnya ya teman-teman. Dan latar belakang keluarga saya juga sama sekali tidak ada orang Tionghoa ya teman-teman. Jadi kami semua itu asli kebanyakan suku Mori. Semua keluarga besarku itu suku Mori semua ya teman-teman. Pertanyaan kedua itu apa profesi saya sekarang dan suami. Nah, karena saya itu baru datang di Cina teman-teman. Waktu saya datang pertama kali itu bulan Januari tanggal 20. Dan saya itu balik lagi ke Indonesia karena ada urusan saat itu ya teman-teman. Saya itu balik di bulan 4 dan datang kembali di bulan 6 sampai sekarang itu bulan 8. Jadi total itu saya ada di Cina sekitar 5 bulan ya teman-teman. Totali dari semuanya. Jadi saya itu belum diperbolehkan kerja. Sekarang itu di Cina saya belum diperbolehkan kerja karena jenis visaku juga itu visa keluarga, bukan visa kerja, bukan visa usaha dan bisnis segala macam seperti itu. Nah, saya itu belum boleh bekerja ya teman-teman di Cina karena saya itu masih terhitung baru di Cina. Dan setiap bulannya itu saya itu ada pantauan dan kunjungan dari polisi. Mereka itu datang mengecek, tanya bagaimana kabar, apakah di sini baik-baik atau hanya sekedar silaturahmi seperti itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya saya itu ingin untuk jual-jual bunga seperti ini, tapi karena seperti itu, jadi kita itu harus mematuhi pemerintah yang ada di sini karena kita juga hanya sebagai pendatang di daerah sini. Jadi kita harus hormat. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, karena saya itu belum diperbolehkan kerja di sini, akhirnya saya itu memberanikan diri untuk membuat akun vlog seperti ini ya teman-teman. Kenapa saya itu bilang memberanikan diri? Karena sebelumnya saya itu tidak punya keberanian dan tidak punya nyali untuk buat akun seperti ini. Selain saya itu takut salah bicara, takut tidak ada yang nonton, takut gagal, dan bingung juga konsepnya seperti bagaimana. Dan saya itu sama sekali awam di dunia vlog-vlog seperti ini karena sebelum-sebelumnya itu saya itu jarang nonton YouTube ya teman-teman. Kenapa saya itu bilang takut salah bicara? Karena kadang-kadang tujuannya kita itu
bercanda, tapi belum tentu orang yang terima itu sebagai bahan candaan. Jadi saya sama sekali takut untuk bicara dan salah bicara ya teman-teman. Nah, saya juga tidak punya kemampuan skill editing sebelumnya, tapi saya itu percaya bahwa langkah ribuan mil itu dimulai dari langkah kecil. Akhirnya rasa pesimis yang takut seperti itu saya hilangkan ya teman-teman. Saya ubah semuanya dan saya mulai memberanikan diri memulai langkah pertama itu. Semoga kedepannya subscribernya semakin bertambah dan akhirnya jadilah akun channel YouTube Sinta Cimur di China. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk di pertanyaan intinya ya teman-teman. Di mana dan bagaimana awal mula bertemu dengan suami Cina? Oke, latar belakang ceritanya itu seperti ini teman-teman ya. Saya itu setelah lulus dari Kendari, kuliah tahun 2017, lulus tahun 2017 ya teman-teman. Dan masih sampai tahun 2018 itu masih di Kendari, dan awal tahun 2019 itu pindah ke Makassar sampai tahun 2020. Di situ saya tinggal dengan ponakan saya yang lucu ini. Terima kasih selalu nonton. Nah, di situ kami pindah di Makassar dan saya itu bekerja di salah satu perusahaan yang ada di kota Makassar di e-commerce ya teman-teman. Tapi karena awal tahun 2020 di kota Makassar itu mulai merabak wabah virus corona, akhirnya di bulan yang keempat saya itu memutuskan untuk pulang ke daerah saya ya teman-teman, di Morowali, karena waktu itu saya juga masih kos-kosan dengan ponakan saya ini karena belum ada persiapan dan juga saat itu masih bingung apakah pandemi ini akan berakhir atau bagaimana, dan syukurnya sekarang sudah aman ya teman-teman. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke daerah kami. Oke teman-teman, nah masih di tahun yang sama, tepatnya itu di 18 Agustus 2020, saya itu diterima di perusahaan GNI ya teman-teman. Nah, ini perusahaannya ini letaknya itu di daerah Bunta, Desa Bunta, Sulawesi Tengah. Nah, Desa Bunta inilah awal pertemuan kami pertama kali ya teman-teman. Jadi Desa Bunta itu menjadi saksi untuk kami berdua ya teman-teman, tepatnya itu di perusahaan ini. Nah, singkat cerita teman-teman, dia itu datang tepatnya itu di 28 Oktober 2020. 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda ya teman-teman. Nah, tepatnya itu dia datang di situ, dan pada saat itu karena masih wabah virus corona ini masih hangat-hangatnya lah, boleh dikata seperti itu ya. Jadi masih diadakan proses karantina. Nah, karena saya bekerja dengan tante ini di dapur kontraktor ya teman-teman, untuk menyiapkan makanan untuk orang-orang Cina. Jadi kami yang saat itu bertugas untuk mengantarkan makanan ke mereka. Jadi saat itu kami tuh mengantarkan makanan. Di situ saya pertama kali lihat dia itu saat itu masih kayak bagaimana ya, orang Cina ya teman-teman. Bagaimana lah, seperti itulah orang Cina ya. Saya itu lihat dia pakai celana panjang, masih sekarang pun masih terbayang di bayanganku dia itu saat itu bagaimana. Dia itu pakai celana panjang, baju warna putih. Dan di situ setelah kami mengantar makanan, kami kembali, dan setelah beberapa hari kemudian ternyata dia itu datang di tempatnya kami bekerja. Ternyata setelah beberapa hari setelahnya, saya itu baru sadar ternyata dia itu chef teman-teman. Jadi pekerjaannya saat itu waktu datang di Indonesia chef ya teman-teman. Jadi kami sama-sama bekerja di satu tempat kerja, dan karena kami satu lokasi kerja, otomatis kami itu setiap hari bertemu ya teman-teman. Bertemu sesuai jam kerja, tapi di lingkungan kerjanya kami tuh karena karena tempat tinggal kami di sana sebutnya itu mes. Tempat tinggalnya itu berdekatan semuanya teman-teman. Jadi hampir setiap hari itu kami komunikasi. Tapi saat itu jujur teman-teman, saya itu tidak punya perasaan karena dia ini lebih adik 4 tahun 8 bulan dari saya ya teman-teman. Jadi dia itu, saya cuman anggap waktu pertama kali dia datang itu, saya cuman anggap dia itu adik-adik kecil ya teman-teman. Tapi tidak tahu ternyata dia itu jodohku. Mana saya tahu ya teman-teman. Saya hanya anggap adik karena tante tempatku ini kerja, dia bilang
panggil dia adik karena memang saya saat itu lebih tua dari dia ya teman-teman. Ya wajar saya itu panggil adik. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika dia datang itu, bersamaan dia datang ada juga satu tambahan orang Indonesia untuk sama-sama kami kerja ya teman-teman. Jadi saya dan satu temanku ini, jadi kami berdua orang Indonesia. Nah, saat itu saya bekerja, dia ini bilang sama temanku ini, katanya dia itu suka sama saya, tapi karena saya anggapnya dia itu adik, karena saya itu panggilnya Sho Titi ya teman-teman. Ya, Sho itu kecil, Titi itu adik laki-laki. Nah, saya itu panggilnya seperti itu waktu itu karena memang saya anggapnya dia itu kayak adik-adik yang lucu seperti itu ya teman-teman. Waktu itu dia itu masih lucu, masih imut, kelihatan imut lah seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut, dia itu bilang seperti itu sama temanku, tapi saya itu kurang menanggapi dan memang saya itu tidak punya perasaan saat itu karena saya itu tipenya tidak gampang dan tidak mudah lah seperti itu untuk suka sama orang. Nah, saya itu balik kerja sama mereka itu teman-teman di bulan Februari ya teman-teman 2021. Nah, saat saya kembali dia itu kelihatan cuek, sementara saya itu karena sebelumnya saya itu akrab, saya itu merasa kalau kita orang Indonesia teman-teman, saat itu kita merasa akrab dengan teman kita dan ketemu kembali kita tentunya akan sapa ya teman-teman, tapi dia itu berbeda. Saya itu sapa dia, saya tegur dia, saya Shoditi seperti itu ya teman-teman, tapi dia itu kelihatan cuek. Dan setelah beberapa lama, setelah dia itu akur kembali dengan saya karena dia lihat saya masih di situ. Saya tanya sama dia teman-teman, kenapa waktu saya itu pertama kali datang untuk kedua kalinya untuk kerja kamu itu kelihatan cuek? Dan jawabannya dia bilang katanya dia bilang dia pikir saya itu hanya datang untuk sementara karena dia itu kayak seperti takut lah. Dia itu bilang dia itu takut kalau misalnya saya itu pergi lagi teman-teman, seperti itu ya. Dia itu takut kalau saya itu pergi lagi, dan karena waktu itu saya berhenti, jadi akhirnya dia itu rasa takut, akhirnya dia itu lebih memilih untuk menghindar lah seperti itu. Dia itu kayak takut tersakiti teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Nah, karena dia itu takut tersakiti, akhirnya itu salah satu alasannya dia itu tidak mau tegur saya saat itu. Nah, karena dia itu bilangnya seperti itu teman-teman, akhirnya saya itu kayak merasa tersentuh ya teman-teman. Dalam hati itu berpikir, kamu itu sampai segitunya berpikir seperti itu hanya karena alasan yang menurutku itu sepele, sampai kamu itu tidak mau menegur saya seperti itu. Nah, singkat cerita teman-teman, dia itu akhirnya kami sama-sama memutuskan untuk bersama ya teman-teman. Nah, awal bulan 4 atau bulan 5 itu teman-teman, dia memutuskan untuk bersilaturahmi di keluargaku. Dan saya itu menangkapnya itu sudah masuk ke arah jenjang yang serius ya teman-teman. Dan pandanganku saat itu tentang dia, menurutku dia itu saat itu orangnya baik ya teman-teman, dan puji Tuhannya sampai saat ini memang dia itu orang baik dan cocok lah ya, versiku itu cocok. Walaupun dia itu lebih muda, 4 tahun lebih muda dari saya, tapi untuk sisi pemikirannya dia itu dewasa ya teman-teman. Nah, singkat cerita, dia itu mengunjungi keluargaku, tapi sebelumnya itu saya sudah berkata begini, jujur teman-teman, saya itu kayak insecure lah saat itu karena keadaan keluarga saya. Kami itu bukan berasal dari keluarga yang berada lah istilahnya. Orang tuaku itu kerja di kebun, dan dari hasil itulah kami boleh hidup sampai saat ini. Nah, saat itu saya bilang sama dia, orang tuaku itu pekerjaannya itu berkebun, hari-harinya itu berkebun, dan juga kami bukan berasal dari keluarga yang berada, kami berasal dari keluarga yang biasa-biasa, yang pas-pasan. Nah, saat itu di sana di Indonesia itu
dia itu bekerja, ada kakak sepupu dan juga ayahnya, papanya seperti itu. Nah, mereka itu berkata seperti ini teman-teman, kami itu tidak peduli kamu itu berasal dari keluarga mana, keluarga seperti apa, apakah kamu kaya atau miskin, kami tidak peduli. Yang kami pedulikan itu apakah orang itu baik atau tidak. Jadi setelah saya menerima kata-kata seperti itu, oke lah, saya itu menerima mereka untuk bersilaturahmi di desaku teman-teman. Dan setelah kami menikah teman-teman, kami lanjut kerja, dan tepatnya itu di bulan Agustus setahun yang lalu ya teman-teman, di tahun 2022 dia itu balik ke tanah kelahirannya di Cina. Dan saya saat itu kondisinya belum bisa mengajukan visa ya teman-teman, karena status pernikahan kami yang harusnya surat nikahnya itu dikeluarkan dari Dukcapil belum keluar, karena saya juga belum mengajukan, alasannya itu berkas kami itu belum lengkap ya teman-teman, jadi belum mengajukan surat nikah. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke daerahku di desa kelahiranku ya teman-teman. Nah, kami itu LDR-nya bukan beda kota ya teman-teman, tapi beda negara. Dia di Cina, saya di Indonesia, di desa kelahiranku. Nah, kondisi jaringan saat itu di desaku itu, kalau mati lampu itu hilang jaringan, dan bahkan biasa itu satu hari dari pagi biasa jam 9 sampai jam 5 sore itu mati lampu. Dan saat mati lampu itu jaringan juga hilang, dan saat itu harusnya itu saya itu menjaga komunikasi agar tetap terjalin komunikasi lah ya, yang namanya LDR kita harus saling menjaga komunikasi. Tapi saat itu kami tetap berkomitmen, saya juga menjelaskan sama dia, dan dia juga tahu kondisi jaringan di tempat daerahku seperti apa. Disitulah tingkat pengertian kami satu sama lain itu diuji, tingkat kerjasamanya kami satu sama lain itu diuji, karena dia ada di negara Cina, saya ada di negara Indonesia. Nah, setelah proses legalisasi ini selesai di Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kemenlu, akhirnya saya itu memutuskan diri untuk berkunjung ke negaranya, dan saat itu saya mengajukan visa, akhirnya diterima karena sudah terbit surat nikah dari Dukcapil ya teman-teman. Singkat cerita, saya itu berangkat di 20 Januari 2023 dengan segala macam proses yang ada. Prosesnya panjang, saya itu berangkat sendiri, tidak juga ditemani sama siapapun. Jadi saya itu modal nekat, tapi bukan hanya asal nekat ya teman-teman, saya itu nekat dengan persiapan yang matang. Seperti itu, kita itu tidak bisa bergerak hanya asal bergerak tanpa persiapan. Kalau tanpa persiapan mungkin saya saat itu sudah ditolak ya teman-teman di imigrasi, karena saya juga tidak tahu prosesnya, tidak ada pengalaman sebelumnya untuk keluar negeri. Tapi karena semuanya harus dipersiapkan dengan baik, semuanya harus dipelajari, harus banyak belajar saat itu, jadinya boleh terbang dengan aturan perjalanan yang ada. Akhirnya saya tiba di negara Cina, dan dia itu jemput saya di Guangzhou teman-teman. Saat itu saya terbang dari Jakarta ke Guangzhou. Saya itu masih ingat, saat itu masih musim dingin ya teman-teman. Pertama kali saya itu merasakan seumur hidupku sampai saat itu, saya itu merasakan yang namanya musim dingin. Saya pikir sebelum-sebelumnya itu musim dingin itu seperti apa, dan ternyata sedingin itu ya teman-teman. Bahkan pakai jaket berlapis-lapis, saya itu baru merasakan yang namanya pakai baju berlapis-lapis, tapi masih rasa dingin juga ya teman-teman. Dan kami mengadakan pernikahan kami di Cina, tepatnya itu di bulan Februari ya teman-teman, dan itu masih masa musim dingin. Jujur saat menikah itu saya itu kedinginan ya teman-teman. Dinginnya itu yang biasa di sini sampai -2. Saat itu dingin, yang sudah pakai bahkan baju setebal itu, saya itu masih rasa dingin ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini ceritaku hari ini. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Terima kasih sudah dengar ceritaku, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga menginspirasi dan menghibur ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Bye.